Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Renungan harian saat ini bertema yang lama tapi baru. Dan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-29 demikian. Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Naluri berumur setua manusia. Begitu manusia ada, naluri pun ada. Memang harus terjadi perubahan semakin modern dan beradab manusia, naluri tidak dibiarkan telanjang, melainkan diberi pakaian agar tampak semakin sopan. Tapi mungkinkah naluri itu sendiri berubah? Atau cuma topeng? Riwayat hidup Paulus dapat dijadikan contoh. Sebelum bertobat, Paulus kita kenal sebagai orang yang keras. Ingat saja tindakannya terhadap orang-orang Kristen yang amat dibencinya. Dan kita bisa baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, "Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara." Bagaimana setelah ia bertobat? Ternyata Paulus tetap menjadi orang yang keras juga. Tetapi ada yang berbeda. Kekerasannya itu disublimasikan, diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang sebaliknya, yaitu memberitakan Injil Kristus. Bahkan di depan Raja Agripa yang mengadilinya, semangat yang keras itu tidak berubah. "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Siapa yang berani berkata seperti itu kalau bukan orang yang keras seperti Paulus? Itu berarti yang lama telah menjadi baru. Tetapi yang baru itu pada dasarnya tetap yang lama juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak cuma orang Kristen yang percaya begitu. Seorang sadhu atau pemimpin agama Hindu selalu membawa seekor singa yang jinak kemanapun ia pergi. Bila ditanya, "Mengapa engkau membawa singa yang binatang buas itu dan sepertinya jinak engkau tuntun kemana-mana?" Ia akan menjawab, "Untuk menunjukkan bahwa singa yang liar ini bisa berubah, apalagi manusia." Contoh ini terdengar mengesankan, namun kurang tepat. Mengapa? Sebab di tangan sang sadhu, singa itu tidak bernaluri singa. Ia telah berubah menjadi seekor anjing pemalas yang berbentuk singa. Nah, Roh Kudus tidak mengubah naluri kita seperti itu. Bila Anda adalah seorang pemarah, Anda mungkin akan tetap menjadi seorang pemarah dan tidak harus menjadi orang lain. Cuma sekarang kemarahan Anda itu harus ditujukan pada setiap ketidakadilan dan kepalsuan. Bila benar demikian, Anda punya harapan untuk bisa menerima Yap Thiam Hien Award sebagai pejuang kemanusiaan yang hebat. Tuhan memberkati renungan kita ini. Amin.